Belum ada kapok-kapoknya, aktor Ahmad Zhoni lagi-lagi tersandung kasus narkoba. Ini sudah ketiga kalinya Ahmad Zhoni ditangkap polisi gara-gara narkoba. Sudah pernah direhabilitasi, kemudian juga pernah dipenjara, seperti tidak ada efek jerahnya. Semua terasa sia-sia. Baru sekitar 1 bulan bebas dari penjara, Ahmad Zhoni lagi-lagi ketangkep gara-gara narkoba. Selasa kemarin, polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap Ahmad Zhoni di apartemen kawasan BSD, Tangerang Selatan. Polisi menemukan 4 paket sabu-sabu beserta alat hisap dan pipet serta ganja. Saya lihat Pak, sedang sadar? Sedang sadar. Jadi sedang ada di lobi apartemen, lalu kita lakukan penangkapan dan di kamarnya AZ ini kita temukan beberapa narkotika jenis sabu dan ganja. Sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang atau penyedia barang terhadap artis Ziyad ini. Ini artinya di tahun yang sama, tahun 2023, Ahmad Zhoni sudah 2 kali tersandung kasus narkoba dan 1 kali di tahun 2017. Bulan Maret tahun ini, Ahmad Zhoni ditangkap setelah terbukti memiliki narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 1 gram. Setelah 7 bulan di penjara, dirinya bebas bulan Oktober 2023. Sebelumnya, bulan Juli 2017, Ahmad Zhoni positif mengkonsumsi sabu-sabu dan ganja. Selama 1 tahun, dirinya menjalani rehabilitasi. Tapi Ahmad Zhoni bukanlah satu-satunya publik figur yang tersandung kasus narkoba lebih dari 1 kali. Ada Ridho Roma yang terseret kasus narkoba sebanyak 4 kali, tahun 2017, 2019, 2020, dan terakhir tahun 2021. Setelah menjalani masa hukumannya, Ridho Roma bebas bulan Mei 2022. Ada juga aktor Revaldo, hat-trick 3 kali terjerat kasus narkoba, tahun 2006, tahun 2010, dan terakhir tahun 2023. Revaldo mengaku merupakan pecandu yang memiliki masalah mental. Gak sedikit artis yang berulang kali terjerat kasus narkoba. Apakah lingkungan kemudian pergaulan menjadi salah satu penyebabnya? Narkoba penggunanya tidak hanya merujuk pada profesi tertentu seperti artis, tidak sama sekali. Data di lapangan tidak ada yang menunjukkan satupun hal seperti itu. Tapi artinya selama Anda memiliki uang, maka Anda berpotensi untuk mendapatkan atau menjadi target dari narkoba itu sendiri. Dan ketika Anda memiliki kebutuhan seperti bagaimana Anda ingin memiliki stamina yang kuat agar mampu mendapatkan uang tambahan misalnya, atau sebaliknya Anda dalam kondisi yang stres, maka Anda berpotensi untuk menjadi target. Kepala Badan Narkotika Nasional Martinus Hukom sempat mengatakan, kita tahu sendiri narkotik adalah menyerang manusia, bahkan kalau saya bilang membunuh manusia lebih dahsyat dari teroris. Kepala BNN yang berlatar belakang Densus 88 saja katakan bahayanya narkotik lebih dahsyat dibandingkan teroris. Memang sesulit apa seorang pengguna narkoba lepas dan bersih dari narkoba? Dan kenapa mantan pengguna yang sudah direhabilitasi kembali menggunakannya? Pada saat seseorang menggunakan sabu, maka akan terjadi pelepasan dopamin di otak secara berlebihan. Kita tahu bahwa dopamin ini berfungsi untuk meregulasi mood, mengatur mood, memberikan rasa bahagia, rasa senang, membuat orang jadi hiperaktif, insomnia, dan kondisi yang lainnya. Nah, pada saat seseorang menggunakan saat ini sabu, maka yang dirasakan adalah hal-hal yang tadi, ya. Jadi pada umumnya sih kalau misalnya pada klien kami kalau ditanya apa sih alasan Bapak menggunakan sabu, katanya biar bisa untuk bekerja, biar tahan lama. Nah, sehingga hal ini yang mendorong seseorang kadang pengen lagi dan lagi menggunakan sabu. Orang yang sudah pulih bisa saja mengalami relapse atau kembali menyalahgunakan zat tertentu. Relapse ini bisa terjadi karena adanya perubahan struktur dan fungsi pada otak yang sifatnya permanen meskipun pecandu telah pulih dari kecanduannya. Kasus narkoba di tanah air seperti tidak ada habisnya. Pelakunya seringkali orang yang sama yang kembali tersandung kasus narkoba. Apakah rehabilitasi dan hukuman penjara tidak ada efek jerahnya?
ketika seorang diduga sebagai pengguna. Nah, di situ dipastikan untuk mengetahui orang ini sudah sampai ke tingkat ketergantungan akan zat itu baik secara fisik maupun psikis atau tidak. Oke, kalau dia diperoleh dari hasil pemeriksaan segala macam ternyata dia adalah sudah mengalami tingkat ketergantungan akan zat itu baik secara fisik maupun psikis, ya, maka orang itu harus direhab. Oke, mau anak orang nggak punya, mau apa itu urusan lain lah. Nggak ada biaya untuk itu, negara harus membiayai. Sebaliknya, kalau memang dia bukan pecandu, anaknya siapapun dia harus dipidana. Mau artis kayak apapun, emang artis siapa sih? Kan gitu. Oke, itu aja caranya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BNN, narkoba adalah cara paling mematikan manusia yang paling dahsyat, merusak kehidupan. Kalau dibiarkan bisa merusak generasi muda, bahkan mengancam keberlangsungan negara. Makasih udah diskusi.